Apa kabar pemirsa? Kisi-kisi kali ini sudah berada di Kota Bekasi, tepatnya di Pedurenan, Jati Asih, Bekasi. Saya akan melihat bagaimana usaha nugget dibuat di rumah nugget. Bagaimana liputannya? Mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hendra. Ya, Pak Gatot. Gimana? Apa kabar? Baik, Pak Gatot. Masih olahan nuggetnya masih lancar ya? Iya, kita masih sibuk produksi. Sekarang ada nggak yang ditambah variannya? Variannya ada, Pak Gatot. Kita sekarang variannya ada nugget buah. Nugget buah? Iya. Oh. Ada apa aja sih Mas Hendra? Coba bisa diterangkan nggak? Kita lebih banyak ke nugget ikan, Pak Gatot. Nugget ikan. Ada mulai dari ikan salmon, ikan tuna, terus ikan tenggiri, Iya. udang, ayam juga ada. Ayam. Terus ada juga olahan perkedel. Tapi produk unggulannya ada dong, ya kan? Produk unggulannya selama ini yang best seller itu nugget salmon. Salmon, Iya, ya. walaupun harganya mahal tapi best seller, Pak Gatot. Ya. Kenapa menjadi produk unggulan gitu, Mas Hendra? Karena di masyarakat kita itu ikan sebenarnya mengandung banyak omega 3 ya. Iya. Tapi di masyarakat kita tuh mengenal salmon itu omega 3-nya sangat tinggi. Tinggi ya. Dan masih sangat jarang di pasaran ya. Iya, betul. Kita nyari nugget ikan tuh di pasaran masih jarang. Kebanyakan nugget ayam. Jadi dari situ mulai terpikir untuk membuat varian-varian yang baru terus ya, Mas Hendra ya. Betul, dan nugget kita juga sehat, Pak Gatot. Sehat. Karena kita bahannya fresh, terus tidak pakai pengawet dan tidak pakai MSG. Makanan sehat dan menyehatkan ya, Mas Iya, Hendra ya. betul. Nah, saya mau tahu bagaimana cara produksinya nih, Mas Hendra. Boleh, Pak Gatot. Kalau mau lihat prosesnya, kita bisa lihat ke ruang produksi. Langsung di dalam ya? Iya. Ayo kita sana. Rumah Nugget Nai memang bisnis makanan sehat rumahan yang benar-benar keluar dari dapur rumah keluarga Hendra dan istrinya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang produksi. Ruang produksi ini, ya, Mas Hendra ya. Ini ruang produksi, ini istri saya, Ya, selamat. sini karyawan saya. Nah, jadi sebelum diproduksi kita siapin dulu bahannya. Kalau yang itu yang udah jadi, yang akan siap Dikemas ya? Iya, Udah dikemas. dikemas sampai ke tempat pengemasan sebelah sana. Berawal dari memenuhi kebutuhan makanan sehat buat anak-anaknya, kini keluarga kreatif ini bisa tersenyum lebar. Lantaran dari sini mereka menemukan profesinya. Itu memang nugget salmon jadi Best seller. Best seller ya. Iya. Ini sekali produksi biasanya seminggu berapa kilo nih, Mas? Seminggu sampai 50 kilo. 50 kilo. Oh iya. Ya, itu memang sudah sangat rutin gitu Iya, itu dilakukan sangat ya. rutinitas dan kita kebetulan karena mesinnya masih manual ya, jadi kita kapasitasnya masih sekitar segitu. Kalau mau nambah ya kita harus pakai yang otomatis. Oh begitu ya. Skalanya memang masih rumahan, namun nugget Nai banyak diburu lantaran makanan ini dipercaya sehat dan aman khususnya untuk anak-anak. Paling minim itu mesen sampai berapa, Mas? Kalau untuk customer langsung sih biasanya mereka pesen 1 kilo, 2 kilo, atau mungkin ya paling kecil sih 500 gram. Itu bisa di itu Bisa, ya? kita bisa kirim, Order ya? bisa kita kirim, kita pakai layanan kurir yang sehari sampai, karena kan ini frozen food nggak bisa agak lama gitu. Iya. Kita udah beberapa kota-kota besar kita udah bisa nyampe kok. Terlebih yang berbahan ikan salmon yang memiliki kandungan omega yang tinggi ini. Jawa semuanya ya. Kalau begitu saya mau langsung lihat bagaimana cara produksi pengolahan nuggetnya ya, Mas. Boleh, ya. tapi kita harus nyiapin ikannya dulu, Pak Oke. Gatot. Jadi ikannya belum kita siapin karena kita harus ke dapur ruang. Ke dapur dulu ya? Iya, Oh, ke iya. dapur. Siap. Karena ikan kan nggak boleh dicampur Iya, dengan bahan-bahan. Kali ini Pak Hendra dan istri akan mempraktekkan pembuatan nugget 3 rasa. Antara lain, ikan salmon, brokoli, dan rasa keju. Untuk pengolahan nugget ikan salmon memiliki perjalanan sedikit lebih lama.
Pertama, ikan dicuci bersih. Kemudian dipisahkan kulitnya. Untuk menghilangkan bau amis, ikan direndam dengan air perasan jeruk nipis dan garam. Lalu didiamkan selama 7 menit. Setelah itu ikan dicuci kembali dan direndam dengan air bersih selama 5 menit. Proses ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa jeruknya. Proses berikutnya adalah penggilingan ikan. Setelah semua siap, bahan dicampurkan untuk membuat nugget original terlebih dahulu. Ya, Pak Gatot, Ya. setelah ikannya kita cuci Bersih tadi ya. cuci bersih ya, Dan iya. dihilangkan rasa amisnya itu ya. Iya, untuk amisnya kita hilangkan, kita masuk ke dapur produksi. Untuk kita dapur produksi, kita bisa lihat proses produksi. Ini ikannya sudah digiling nih. Iya, Mas, udah ya? digiling, halus. Masa kalau nggak digiling kan susah. Iya, untuk mencampurnya ya Iya. Mas ya. Ini bagaimana cara pengolahannya? Cara pengolahannya sama dengan produksi nugget lainnya, cuma karena kita bahannya ikan, ya akan kita campur semua bahan-bahannya, mulai dari ikannya. Langsung aja kali Mas ya. Langsung aja ikannya. Nah, Ikannya ini berapa banyak ini? itu sekitar 250 gram. Ini dimasukkan semua ya? Iya, kita juga tambahkan ada telur. Ada telur ya? Bahannya. Telurnya berapa? Telur butir, sih Mas? tergantung kebutuhan. Karena kalau kebanyakan juga nggak di adonan ntar lengket Pak Gatot. Ini 3 butir nih ya? 3 butir ya, kita 3 butir. Terus kita juga masukkan bumbu-bumbunya. Ini Nah, bumbu-bumbunya apa nih? Asli rempah-rempah. Rempah-rempah ya? Nah, Asli rempah-rempah Indonesia. bawang merah, bawang putih pasti pakai ya Mas ya? pakai. Bawang bombay juga Bu ya? Iya. Oh. Nah ini apa nih Mas? Ini ekstrak kaldu. Ekstra kaldu ya? Oh. Mau dicampurin Bu? Silakan. Nah, ini dibikin original dulu berarti Mas ya? Iya, original. Untuk original, nah ntar untuk penambahan varian rasa yang lain ada variannya. Ada Bisa mengikuti tergantung pesanan Iya, gitu ya? pesanan customer ada yang minta sayur, ada yang keju, ada yang rasa soto, ada yang rasa kari, ada yang juga minta pedas. Tapi dasarnya seperti ini ya? Iya, dasarnya. Nanti tepung terigunya kita campur. Ini tepung terigunya berapa banyak ini? Tepung terigu sih sesuai kebutuhan aja kan. Kalau misalnya butuhnya banyak ya pasti tepung terigunya banyak. Kita juga bisa request untuk tepung yang Kualitasnya bagus gitu? bagus itu yang non gluten. Oh. Jadi biasanya tuh untuk anak-anak yang autis. Pak Oh, Gatot. begitu? Iya, karena untuk anak-anak autis tuh nggak boleh pakai tepung terigu. Jadi kita bisa
by request. Nah, untuk mendapatkan tepung terigu yang tadi Mas Hendra bilang, gimana? Mudah apa gampang? Kita udah ada supplier khusus. Jadi awalnya sih kita searching juga di internet ada nggak ini supplier ini. Terus kita coba kontak, ternyata mereka mau supply ke kita. Oh, begitu. Karena kalau nyari di pasaran agak susah. Di pasaran itu tepung untuk itu agak susah pakai tepung. Ya seiring berjalannya waktu kita banyak juga supplier, nggak cuma tepung terigu, supplier yang lainnya pun mau menawar ke kita. Ini diaduk sampai kelihatan seperti apa ini? Sampai kalis aja. Sampai kalis ya. Ya. Benar-benar tidak lengket lagi Iya, gitu ya. Betul, sampai kalis, sampai tercampur rata. Nah, setelah kalau udah kalis, kita cetak sesuai bentuk yang kita inginkan. Oh, langsung dalam pencetakan ya? Iya, biasanya kan kalau anak-anak itu bentuknya yang lucu-lucu, yang unik-unik ya. Nah, di sini ada beberapa macam cetakan ini, Mas. Cetakan kita ada yang bentuk hati, Hati, ada ya. bentuk yang lonjong, Stick juga ada mungkin ya? Kita stick juga ada. Ada ya. Hampir semua bumbu yang digunakan tidak berbeda dengan produk nugget lainnya. Tapi Nugget Nai memiliki resep khusus pengganti penyedap rasa. Nah, ini dilakukan penimbangan untuk apa nih, Mas? Ya, untuk berbagai macam varian kan ada yang Oh, original, iya. ada yang sayur. Jadi nggak semuanya kita pakai Iya. gitu loh adonannya. Jadi kita bagi untuk Tergantung pesanan iya, itu tadi ya. tergantung varian yang akan kita buat. Ini ada yang rasa keju ini ya? Iya, rasa keju kita campur dengan keju. Cukup banyak nih kejunya yang dipakai ya, Lumayan Mas ya? kejunya. Biar berasa ya, Mas ya? Iya, biar berasa. Nah, kita timbang lagi untuk rasa yang lain. Pak. Untuk rasa yang lainnya juga Iya. harus ditimbang ya. Nah, kalau ini untuk varian sayur. Nah, ini sayurnya ya. Sayur bisa brokoli, bisa pakai wortel, bisa pakai juga bayam. Bayam ya. Kan ketiga itu sehat. Juga jamur juga kita bisa. Jamur bisa juga, Mas ya. Bisa. Setelah pengadonan dan pencampuran bahan utama, selanjutnya adonan ini dicetak dan dikukus selama 15 menit. Usai pengukusan, nugget dicampur dengan panir. Jadi nugget-nugget yang diproduksi di sini memang benar-benar sehat dan menyehatkan ya, Mas ya. Betul, kata kita sehat, juga kita sudah sertifikat halal, juga dari sertifikat dinas kesehatan juga. Tapi emang ini kebanyakan dikonsumsi sama anak-anak ya, Mas ya? Iya, kebanyakan sih konsumennya adalah anak-anak. Cuma perkembangannya belakangan ini ibunya juga suka, bapak-bapaknya juga suka. Malah Jadi- ikut-ikutan juga iya, ya. Jadi karena sekarang trennya juga makanan sehat lagi tren Iya. atau di pasaran. Jadi banyak mereka cari makanan atau lauk yang sehat juga untuk anak-anak mereka dan juga untuk keluarga mereka. Jadi ini bisa dipakai buat sarapan, ya, Bisa buat bekal buat sekolah. camilan, buat Iya. bekal sekolah. Buat piknik juga bisa. Buat piknik juga bisa ya, Mas ya? Iya.
setelah proses ini ada apa lagi nih, Mas Hendra? Proses setelah ditepungin dengan tepung panir, nanti kita akan sebenarnya masuk ke freezer dulu. Nah, pas masuk ke freezer, ntar kita packing. Packing ya? Ya, kita packing. Setelah packing rapi, kita kirim ke customer kita atau agen-agen kita. Berarti sudah selesai sampai di sini proses produksinya, Ya, Mas ya? proses produksi sudah selesai, Pak Karto. Setelah itu nugget dikemas dengan cara divakum. Menarik, dari rumah nugget selain memproduksi nugget daging, juga nugget buah-buahan seperti pisang, apel, mangga, durian, dan lain-lain. Ya, tadi semua sudah lihat proses produksinya ya, Mas ya? Iya, betul. Memang sebenarnya mudah sih, Mas ya? Mudah. Tinggal ada kemauan aja kita untuk membuat sesuatu sih, Mas. Nah, di sini tadi saya lihat nugget buah. Betul. Sebenarnya nugget buah apa aja yang bisa dipakai buat nugget gitu? Untuk sekarang kita punya 3 varian untuk nugget buah, yaitu buah apel, durian, sama pisang. Karena 3 buah ini yang pemesanannya lumayan cukup banyak, Pak Gatot. Oh, banyak Untuk yang ke depan lainnya mungkin kita akan inovasi, cuma kita harus inovasi lagi untuk kita explore lagi buah apa yang bisa dijadikan nugget. Dilihat pasarnya dulu ya, Mas Iya, ya? betul. Nah, untuk rumah nugget ini promosinya sudah apa aja, Mas? Kemana aja gitu? Oh, kita sih selama ini promosi lewat online, lewat media sosial, juga kita pasang iklan di koran-koran kawasan. Nah, dengan itu juga kita menjangkau konsumen-konsumen kita. Juga kita lewat agen-agen kita, karena agen-agen kita yang justru menjadi ujung tombak pemasaran dari produk-produk rumah nugget. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, harapannya kira-kira ke depan gimana rumah nugget nih, Mas? Ke depan sih kita pengen naik kelas ya, Pak Gatot ya. Kita pengen usaha ini nggak cuma skala rumahan, kita pengen Nggak lari skala tempat aja ya? Iya, kita pengen skala industri dari yang rumahan menjadi skala pabrik lebih besar lagi, karena potensi pasarnya pun sebenarnya besar, Pak Gatot. Cuma kita harus perbaiki lagi, perbaiki untuk menuju ke sana. Ya, Mas Hendra, terima kasih. Saya mohon Sama-sama, pamit dulu, Pak Gatot. sudah sore nih ya. Ya. Nah, pemirsa, demikianlah liputan kisi-kisi pada kesempatan kali ini. Usaha nugget mudah-mudahan menjadi salah satu usaha pilihan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.